Hai semua, kembali ke Black Stories. Gubernur Amerika mengeluarkan perintah eksekutif untuk menangkap remaja imigran tak berdokumen. Para tahanan yang ditangkap ditawari kesempatan menjadi sukarelawan untuk merawat para lansia. Namun tanpa mereka sadari, ada sebuah rahasia mengerikan yang terjadi di panti tersebut. Rahasia mengerikan apakah itu? Langsung kita bahas di alur cerita American Carnage 2022 selengkapnya. Lady Liberties adalah sebuah restoran siap saji. Seorang remaja yang akrab disapa JP sedang bekerja di restoran burger itu. Temannya yaitu Nina meminta JP untuk menggantikannya menjaga counter drive-thru malam itu. JP pun bersedia. Saat melayani order dari drive-thru, dua remaja meledek JP karena JP sendiri seorang imigran ilegal dari Meksiko. Tapi JP berhasil mempermalukan dua remaja itu dan mereka pun segera pergi. Di belakangnya, ternyata ada mobil teman adiknya, Andrea. Di situ ada Lily, adiknya JP. Tanpa sengaja, Andrea bilang kalau Lily berhasil diterima di perguruan tinggi Columbia. Hal ini membuat JP terkejut, karena dia tidak ingin adiknya jauh darinya. Lily berusaha meredakan suasana dan meminta JP untuk hadir esok sore untuk merayakan hal ini bersama ibu mereka. Singkat cerita, JP berada di rumah seperti yang diminta Lily. Lily terlihat bahagia sekali karena akan kuliah di Columbia. JP pun merasa bangga dengan adiknya yang pintar ini. Sembari bercanda, Lily bermaksud selfie dengan JP. JP melihat tato baru di belakang telinga Lily. Lily minta agar JP merahasiakan ini dari semuanya, terutama dari ibu mereka. Acara perayaan untuk Lily pun dimulai. Lily terlihat sibuk bermain dengan kertas origami dan melemparnya pada JP. Todos atención, por favor. Ibu mereka pun memulai acara. Dia bangga akan kepintaran Lily yang berhasil masuk ke universitas favorit itu. Promise to take care of things. Semua berita menayangkan aksi penyergapan besar-besaran ini, yang ternyata adalah perintah dari gubernur Amerika, yaitu Harper Finn. Banyak politisi rakyat yang menyayangkan aksi penyergapan ini. Para imigran ilegal ini ditahan di suatu penjara terbuka. JP melihat Lily menggunakan seragam kuning dan dinaikkan ke sebuah bus. JP memanggilnya, tapi Lily hanya diam saja meratapi nasib mereka. JP dan yang lain pun mau tak mau harus menjalani proses tahanan ini. Seorang pengacara yang berjuang untuk imigran ilegal mengajak JP untuk berbicara empat mata. Pengacara itu bilang kalau Gubernur Finn akan melakukan segalanya untuk memulangkan seluruh imigran ilegal. Karena itu, baik JP, Lily, atau siapapun tidak dapat mengajukan tuntutan hukum karena dalam masa tahanan negara. Tapi ada satu kesempatan untuk JP dan yang lain, yaitu sebuah proyek toleransi dan pemahaman orang tua Amerika. Program ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk membantu merawat para lansia. Dengan ikut dalam program ini, gubernur akan membatalkan semua kasus yang menyangkut para imigran. Para remaja ini pun setuju untuk ikut dalam program ini. Karena hanya ini kesempatan mereka untuk kembali ke kehidupan normal mereka. Satu persatu dari mereka diwawancarai. Diawali dengan JP. Kita juga akan berkenalan dengan Camilla, gadis yang suka memberontak. Chris si penderita sesak napas dan sangat protektif dengan makanan dari orang asing. Dan Big Mac, si pria kulit hitam yang banyak bicara. Sebelum menuju ke rumah Jompo, mereka diberikan gelang ikat kaki yang berfungsi untuk memantau mereka. Oh ya, satu lagi, kita juga harus mengenal Icha, seorang gadis cantik yang aktif dalam sosialisasi. Mereka pun dikirim ke panti jompo bernama Owl Cove. Mereka dipandu oleh Bruce masuk ke dalam panti yang super mewah itu. Bruce kemudian memperkenalkan mereka semua dengan Eddie Davis, pendiri program pemahaman dan toleransi ini. Eddie menjelaskan kalau di Owl Cove ini, perawatan lansia yang penuh kasih adalah misi mereka. Eddie merasa berterima kasih sekali karena para imigran ini mau membantu untuk mengurus para lansia selama 3 bulan ke depan. Eddie memperkenalkan dua petugas yang akan membantu mereka, bernama James dan Cynthia. James dan Cynthia memandu mereka ke kamar masing-masing. Mereka juga menjelaskan tugas-tugas dan lokasi di mana mereka akan menghabiskan keseharian mereka dalam merawat para lansia. Saat berada di area taman, JP melihat seorang lansia bernama Grita. JP merasa tidak asing ketika melihat Grita. Singkatnya, mereka berkumpul untuk makan siang. Chris tidak sudi untuk makan makanan yang disajikan. Mereka berlima terlihat akrab. James kemudian datang menghampiri mereka dan memberikan mereka kostum perawat.
Mereka dibawa ke bangsal tempat para lansia berkumpul. Mereka kemudian berpencar untuk mencari lansia mana yang membutuhkan mereka. Saat itu, JP mendekati Grita. Dia menawarkan diri untuk mengurusnya. Micha datang dan meminta JP untuk membacakan buku kepada Grita. Saat membaca beberapa kalimat dari buku itu, Grita beraksi. I was just reading a book. I guess. Doesn't. Kembali ke ruangan makan. Chris masih tidak mau menyentuh makanan apapun. Dia malah berencana untuk kabur dari sana. Dia merasa ada yang mengawasi mereka dari balik suatu ruangan. Chris pun beranjak menuju pintu utama. Don't do that. Don't. I'm sorry about that. Oh! Let go of me. No. I'm sorry. Malam harinya, JP tersentak bangun karena mendengar sesuatu. Dia keluar kamar bermaksud untuk ke toilet. JP pun lanjut pergi ke toilet. Setelah selesai, JP kembali ke kamarnya. Dia terkejut ketika mendapati seseorang berada di sana. Si nenek itu terus berkata kalau Virgil akan membebaskanmu. JP kebingungan dengan apa yang dimaksud si nenek. She's here. Mrs. Wells, stop it. It's okay. Just come with. Keesokan harinya, Eddie meminta maaf atas kejadian yang menimpa JP. Saat itu, dia membawa rombongan ini ke Bangsal B, di mana banyak para lansia yang mengalami kemunduran daya berpikir atau demensia. Eddie bilang semalam pintu tidak terkunci. Itu sebabnya salah satu dari mereka keluar dan menyerang JP. JP kemudian menawarkan diri untuk merawat lansia di sini. Eddie mengizinkannya dalam pantauan James. James kemudian memberikan tugas kepada JP untuk memindahkan Tuan Yates ke tempat tidur. JP bertanya kenapa Yates harus diikat. James bilang kalau Yates suka menggigit orang. JP melarang James melakukan hal seperti itu. James justru menghinanya dan memanggil JP dengan sebutan kribo. Kemudian James mengajak JP untuk memindahkan Yates ke tempat tidur. James bertindak kasar kepada lansia itu. JP masih berusaha melarang James, tapi dia malah pingsan. Saat tersadar, di sana ada Micha yang menjaga JP. Micha bilang kalau JP sudah pingsan sekitar setengah jam. JP bertanya tentang orang tua yang menggigitnya. Micha bilang kalau mungkin si pria tua itu mendapatkan lobotomi sejenis suntikan penenang. JP merasa kalau James dan Cynthia melakukan para lansia tidak lebih dari seperti hewan ternak. Dari perbincangan mereka, JP dan Micha mulai saling menyukai. Di kantin, Meg merasa kesal dengan menu siang itu. Dia ingin makan yang berbeda. JP sadar kalau Chris sama sekali tidak terlihat. Camilla merasa kalau dia mungkin berhasil kabur. Meg menyangkal, karena dia menemukan sprayer sesak napas milik Chris di koridor. Menurutnya, Chris tidak mungkin meninggalkan benda itu walaupun dia berhasil kabur. Malam harinya, Meg membawa Grita ke kamar Tuan Phillips. Si Meg bermaksud untuk menyalakan TV agar mereka bisa nonton. Tapi Phillips justru sekarat dan mulai bereaksi. It's alright. It's alright. I'm figuring this out, Miss Phillips. Don't worry about it. Meg menyadari kalau Phillips sudah tidak bernafas. Dia bertanya kepada Grita apa yang terjadi. Meg terkejut melihat hal ini. Dia berlari ketakutan karena melihat Phillips yang sangat mengerikan itu. Esok paginya, jasad Phillips dievakuasi. Di saat itu, Eddie memberikan klarifikasi atas kejadian yang menimpa Phillips. Dia bilang kalau dia pun tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Namun mereka akan berusaha menyelidikinya lebih lanjut. Eddie meminta JP untuk ikut dengannya. Dia membawa JP ke halaman panti. Eddie mengenalkan Virgil, si burung hantu miliknya. Dia bilang kalau burung itu adalah penjaga gerbang panti ini, baik di dalam maupun di luar. Eddie kemudian bilang kalau dia mempercayakan panti dan bisnisnya kepada mereka. Dia tidak mau kalau James dan JP berkelahi atas selisih pendapat. Dia meminta agar mereka berdamai dan berpelukan. JP kemudian merangkul James. James tetap angkuh dan menggertak JP. Tapi JP dengan santai justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kunci dari saku belakang James. JP berhasil menggunakan kunci itu untuk membuka alarm di kakinya. Dia membuka pintu kamar Meg dan menemukan Meg sedang melakukan hal konyol. I only like big chicks that eat high calorie. You know what? I'm not even ashamed of this. Dia kemudian mengetuk pintu kamar Camilla dan menawarkan kunci tadi. Camilla pun merasa senang dengan keberanian JP.
Kemudian JP mendatangi kamar Micha. Care for a swim? Mereka selanjutnya bersantai di kolam renang. Micha terlihat sangat menyukai JP. Mereka pun semakin dekat. Kemudian, mereka pergi ke sebuah kamar dan bercinta di sana. Paginya, JP terkejut ketika sadar dari tidurnya. Micha datang dan membawa si nenek ini pergi dari situ sambil melontarkan senyuman nakal pada JP. Pagi itu, saat Mac dan JP membicarakan tentang hubungannya bersama Micha, perhatian JP mendadak tertuju pada Grita. Dia pun pergi menghampiri Grita yang sedang bermain kertas origami persis seperti yang sering dilakukan Lily. JP bertanya dari mana asal kertas itu. Mereka kemudian membawa Grita menuju Bank Salbe. Micha menghampiri JP yang kaget. JP bilang kalau Grita sering membuatnya panik. Saat berkumpul, Camilla datang dan bilang kalau dia tidak ingat apapun setelah makan di kolam renang itu. Dia menunjukkan bekas luka suntikan di belakang lehernya. Camilla mulai menyadari kalau ada hal aneh yang terjadi di panti ini. Malam harinya, JP menyadari kertas itu bertuliskan kata tolong. Dia pun menyelinap keluar dari kamar untuk menemui Grita. Terdengar Cynthia berkata untuk menggandakan dosis pada Grita. What? Saat Cynthia dan James sudah pergi, JP keluar dan melihat tato yang sama dengan milik Lily. Pagi harinya, Meg bertanya di mana JP, karena tugas di dapur hari ini adalah bagiannya. Mereka bertiga menyusun rencana untuk menyelinap ke kantor Eddie. Saat James sudah keluar, Micha dan Meg masuk ke dalam kantor, sementara Camilla berjaga-jaga di luar. Saat di dalam kantor Eddie, Meg berhasil menemukan beberapa file yang terlihat seperti skema mesin. Di luar, Camilla berusaha mengalihkan perhatian James dan memberi tanda pada Meg dan Micha. Meg dan Micha menemukan file tentang JP yang dipindahkan ke ruang isolasi. Mereka bergegas bersembunyi karena mendengar suara Camilla dari luar. Di sisi lain, JP sudah berada di ruang isolasi. Dia terkejut melihat apa yang terjadi pada mereka. Jesus Christ. Meg berusaha menjelaskan apa yang dia lihat pada Camilla. Di sisi lain, James yang berada di ruang laboratorium mendapatkan telepon dari Bruce. James mengirim anggotanya untuk membantu Bruce. JP berusaha melepaskan diri. Sementara itu, Eddie pergi ke restoran Lady Liberties untuk menemui si pemiliknya yaitu Gubernur Finn. Mereka membahas tentang isian daging di dalam burger dan produk Lady Liberties. JP berusaha kabur dari ruangan itu. Meg sendiri pura-pura pingsan dan dibawa ke sebuah ruangan. Cynthia mempersiapkan sebuah suntikan untuk memacu adrenalin Meg. JP yang ingin kabur dari sana berusaha membuka security kode ruangan itu. Dia teringat dengan kata-kata Eddie kalau Virgil adalah penjaga gerbang luar dan dalam. James yang menyadari kalau JP hilang, berusaha mencarinya dan menghubungi yang lain. Kembali ke Eddie dan Finn. Mereka membahas tentang proses produksi daging. Di saat yang sama, JP masuk ke ruangan produksi mengerikan itu. Ternyata, para lansia itu adalah anak-anak imigran yang dibuat menua dengan menggunakan proses tertentu, agar daging mereka bisa menjadi lembut dan siap untuk dimakan. JP yang melihat ini berusaha kabur dari sana. Micha melihat JP dan menghentikannya. JP berusaha menjelaskan apa yang dia lihat pada Micha. Ketika JP sadar, dia sudah bersama Eddie. Eddie menyuruh JP untuk tenang karena adrenalinnya memicu otot kaku dan merusak rasa daging. JP menuduh Eddie sebagai kanibal. Eddie menyangkal karena dia tidak memakan hasil produksinya. Eddie menjelaskan kalau dia orang Amerika asli. Bukan sepertinya yang merindukan supremasi untuk imigran ilegal. Rasisme yang dianut Eddie membuatnya mendapatkan ide untuk menjadikan para imigran ilegal ini sebagai ternak. Ternyata Micha adalah mata-mata Eddie. Selain itu, sebuah fakta lain yang diungkapkan oleh Eddie adalah tentang pengacara yang bekerja sama dengannya untuk membawa para imigran ke panti ini. Eddie menunjukkan betapa canggihnya alat otomatis pembuat daging itu. Di sisi lain, Camilla berusaha membuka alarm di kakinya.
Dari atas, tiba-tiba ada sebuah kunci tergantung. Ternyata itu adalah Mac yang bersembunyi di ventilasi. Camilla berusaha keluar dari kamar menuju ke ruangan makan. Di sana, dia menemukan sebuah fakta lain. Ternyata benar seperti dugaan Chris. Selama ini, mereka diawasi dari ruangan itu. Kembali ke GP yang sudah bersama Micha. Micha kemudian bilang kalau mereka dibius secara perlahan. Mulai dari air minum yang dilarutkan dengan obat penenang yang memicu halusinasi dan teror di malam hari. Mereka kemudian menambahkan suntikan hormon yang mengubah otot tanpa lemak menjadi daging yang empuk. Hal ini membuat tulang melemah, demensia, dan penuaan dini. Ini menjadikan mereka sebagai ternak yang sempurna. Selain itu, mereka yang telah disuntik hormon ini tidak akan mati dengan tenang. Gen refleksi dari efek hormon tersebut membuat tubuh si korban akan menghancurkan dirinya sendiri dengan kekuatan ganda. Hal ini sama seperti yang dialami Phillips ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ini menandakan bahwa daging siap untuk diproses. Made for our people, by our people, and at the same low price. JP kini bergabung dengan Camilla yang sudah bernasib sama dengannya. JP bertanya di mana Mac. Camilla hanya tahu kalau Mac berusaha kabur dari sana. JP dan Camilla pun merencanakan untuk kabur dari panti itu. Family. Duty. JP mendekati Greta yang sudah kita ketahui kalau itu adalah Lily. Dia berusaha membuat Lily mengingatnya. Lily pun tersenyum melihat JP bersamanya. JP berjanji akan membawanya keluar dari sana. Malam itu, Micha beserta James dan Cynthia datang ke Bangsal B. Mereka melihat Camilla yang belum tidur. Mereka bertiga panik ketika semua lansia mulai mengepung mereka. Saat itu, JP berusaha keluar dari ruangan tadi. Bruce melihat JP dan mengejarnya. Di sisi lain, aksi serang menyerang terjadi. Mereka kewalahan menghadapi para lansia yang mengamuk. Di atas, Max sedang merangkak untuk kabur. Dia melihat JP membutuhkan pertolongan. Mac berhasil melumpuhkan Bruce. Dia membawa JP untuk kabur. Kondisi semakin ricuh dan kacau. JP dan Mac keluar dari kericuhan itu. Mereka bertemu Camilla yang sudah membawa Lily. JP keluar dari lift untuk mencari jalan keluar. Sementara Mac memimpin para lansia. Let's blow this bitch. Let's go! Saat JP mencari jalan keluar, dia bertemu dengan Chris yang terkurung. Di saat itu pula, Eddie menyerang JP. Camilla dan Lily tiba di sana. Eddie meletakkan JP di alat penghalus daging. Camilla diam-diam mengendap dan menyerang Eddie. Camilla berhasil menyelamatkan JP. Let's get you out of here. Lily membuka kurungan Chris. Eddie tergeletak di mesin penghalus daging itu. JP kemudian menolong Camilla. Mereka bertiga berhasil keluar dari panti mengerikan tersebut. Mereka duduk di halaman belakang karena kelelahan. Di saat itu, Mac pun menghampiri mereka. JP! 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 Berita menayangkan tentang aksi gila Dr. Eddie, juga tentang berita kaburnya Gubernur Finn. Para ilmuwan juga mencari tahu tentang cara pemulihan para korban. Selain itu, pengacara yang bekerja sama dengan Eddie juga sudah ditangkap. Mac yang sedih ternyata diprank oleh JP dan Camilla. Mereka pun berhasil selamat, dan cerita berakhir di sini. Nah, itu tadi alur cerita American Carnage selengkapnya. Dan berikutnya, masih banyak film-film berbau thriller yang akan kita bahas lagi. Jadi, terakhir saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.